Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna buat saya dan saudara. Di penghujung akhir bulan April ini, kita mau mengingat segala kebaikan yang sudah Tuhan perbuat. Dari awal bulan sampai akhir bulan, mari sama-sama kita mau merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup saya dan saudara. Apapun yang terjadi, mungkin buat saya dan saudara ada hal-hal yang tidak mengenakan, tapi di sini Tuhan mau saya dan saudara untuk bersyukur dalam segala hal, karena Dia Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang setia, Allah yang menyertai. Untuk itu kita tidak boleh takut dan jangan gentar, sebab Allah bersama dengan saya dan saudara. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, amin. Roh Kudus hiburku. Oh, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
tidak mau takut, kami tidak mau gentar, tapi kami memilih untuk percaya bahwa Engkau itu Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya selalu melimpah atas kehidupan kami. Apapun boleh terjadi, apapun boleh kami lewati, tetapi kami percaya Bapa, ketika kami melewati bersama-Mu, Engkau Allah El Shaddai, Engkau yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami boleh melewati hari demi hari bersama-Mu Bapa. Hari ini Tuhan, kami mau merenungkan sabda firman-Mu, sebab firman-Mu itu menguatkan kami, memberikan kami jalan, memampukan kami untuk melewati hari demi hari bersama Tuhan. Biar kami terus berjalan di dalam rencana-Mu, berjalan di dalam apa yang Tuhan mau. Dan kami bersyukur dan berterima kasih buat segala yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa hari demi hari saya percaya bahwa kita semua ada sampai detik ini karena penyertaan Tuhan. Untuk itu jangan kita takut, jangan kita berlarut-larut dalam kekhawatiran, kesedihan, dan berlarut-larut dalam hal-hal yang membuat kita terpuruk. Tetapi justru kita mau berserah kepada Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan. Dia Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Untuk itu jangan takut, jangan gentar, karena kita punya Tuhan, Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Untuk itu mari kita baca bersama-sama di 1 Raja-Raja ayat 3 sampai 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-15. Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia memberi Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia memberi si putri Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan serta tembok sekeliling Yerusalem. Hanya saja bangsa itu masih mempersembahkan kurban di tempat-tempat pemujaan, sebab rumah untuk nama Tuhan belum didirikan sampai pada waktu itu. Salomo mengasihi Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya saja ia masih mempersembahkan kurban sembelihan dan dupa di tempat-tempat pemujaan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah tempat pemujaan terbesar. 1000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tatanya seperti yang terjadi hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman, hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang telah Kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Maka Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan minta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau.
juga apa yang tidak kuminta akan kuberikan kepadamu. Juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku seperti yang dilakukan Daud ayahmu, maka aku akan memberimu umur panjang. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata itu mimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, ia berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang sangat menguatkan. Karena di sini ya saya mendapatkan pengertian, saya dan saudara mendapatkan pengertian itu dari firman Tuhan, di mana Salomo dia mengingat akan kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah perbuat kepada ayahnya Daud. Saudara, saya baca firman Tuhan ini dan saya merenungkan bahwa luar biasa ya Tuhan itu atas perkenanan orang yang benar, orang yang setia, orang yang jujur yang di hadapan Tuhan. Mungkin banyak dari saya dan saudara karena terdesak oleh hal duniawi, sehingga kita harus berlaku tidak jujur, sehingga kita melakukan hal yang tidak setia, yang tidak benar karena hal duniawi. Tetapi di sini firman Tuhan yang mau mengajarkan saya dan saudara, hiduplah yang benar, yang jujur, yang setia. Karena orang hidup yang benar, jujur, dan setia itu adalah orang yang disukai oleh Allah, seperti ayah daripada Salomo yaitu Daud. Dan Tuhan memberikan kerajaan itu juga pemimpinan dari Daud ke Salomo, di mana juga Salomo yang dikatakan pemuda belia yang tidak punya pengalaman ya. Seberapa banyak dari saya dan saudara berpikir bahwa kok dia hebat ya, dia sudah jadi sarjana, kok dia sudah mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus, saya kok belum gitu ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini, semua ada tujuannya, ada maksudnya. Begitupun juga Tuhan punya tujuan atas Salomo dalam hidupnya, di mana Tuhan memakai Salomo juga untuk menggantikan ayahnya sebagai raja, di mana Tuhan tahu bahwa niat seseorang itu Tuhan sudah tahu. Kita tidak ungkapin pun juga Tuhan sudah tahu apakah niat kita nanti di dunia ini baik atau tidak. Ketika Tuhan sudah tahu, maka Tuhan tidak akan salah memilih orang yang menjadi raja atau menjadi pemimpin, kalau semua itu dalam rencana Tuhan. Tapi banyak dari kita yang kita lihat hari-hari ini pemimpinnya instan ya, yang dia dipilih mungkin asal-asalan mungkin, atau hanya mendengar sepihak. Tetapi di sini Tuhan memilih dan mengurapi Salomo, di mana Tuhan tahu bahwa Salomo diperkaya akan hikmat, karena yang dia diminta adalah itu ya, hikmat bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dalam hidup pun saya juga seperti itu. Terkadang dalam menjalani hari-hari saya selalu bilang sama Tuhan, setiap kali mengawali aktivitas, saya selalu berkata, Tuhan, karena saya memang ini kan ketemu customer ya saudara, ketemu customer dan ketemu banyak orang, saya tidak tahu orang itu seperti apa, karena orang yang saya temui adalah orang-orang yang baru. Tetapi di sini saya berkata kepada Tuhan, berikan saya hikmat supaya saya bisa tahu bahwa ini Engkau utus untuk saya pegang, untuk saya menjadi leader yang baik buat mereka, mentor yang baik buat mereka. Di situ saya selalu berkata bahwa kalau Tuhan berkehendak, pasti Tuhan itu buka jalan, dan tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena kalau kita berjalan bersama Tuhan, percaya bahwa hikmat itu akan mengikuti saya dan saudara. Dan seperti halnya dengan Salomo, dia tidak minta kekayaan, umur panjang untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia meminta hikmat bagi umatnya.
ya, banyak dari kita juga sedikit dari banyak orang yang mau mengabdi buat rakyat, ya. Banyak menjadi pemimpin itu mengedepankan diri sendiri, ya. Saya belajar juga dalam hidup bahwa saya itu punya bisnis dan saya menempatkan diri sebagai leader. Leader itu bukan sebagai orang yang wow, keren banget ya, kamu leader hebat ya. Tetapi di mana kamu menempatkan sebagai pemimpin, sebagai leader yang takut Tuhan, yang memikirkan akan rakyatnya, yang memikirkan umat, ya. Bukan cuma pembisnis saja, mungkin juga gembala-gembala, ya, orang-orang yang menginjil, ya, sudah tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri, justru memikirkan hamba-hambanya, memikirkan orang lain. Dan percaya, memang benar, ketika kita mendahulukan orang lain, maka Tuhan juga akan memberkati saya dan saudara. Ketika kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam hidup ini, untuk terus memuliakan nama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketika kita percaya bahwa segala sesuatu itu ada rencana Tuhan. Tuhan, Dia pencipta yang memiliki alur yang indah buat saya dan sudah memberikan jalan yang cerita indah juga. Untuk itu, ya, ketika kita belum menjadi leader atau pemimpin, jangan berkecil hati. Di situ Tuhan sedang membentuk saudara. Bagaimana saudara memiliki leader yang mempunyai hati kepada umat, kepada orang-orang yang sudah diberikan, ya, itu menjadi tanggung jawab kita, untuk kita percaya, untuk kita pegang, untuk kita merawat mereka. Karena hidup ini bukan tanggung jawab diri sendiri saja, tapi kita juga bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan kasih buat saya dan saudara. Untuk itu kita jaga tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Jaga hidup kudus, hidup benar, hidup jujur, hidup setia. Karena itu adalah persyaratan sebenarnya untuk kita apa? Untuk kita menerima hikmat daripada Tuhan. Kita mendapat pertolongan daripada Tuhan. Dan orang yang setia kepada Tuhan, bukan setia ya, setia, jujur, benar, dan berlaku adil, maka Tuhan akan memberikan kepadanya kekuatan untuk lebih lagi mengasihi akan Tuhan. Orang yang diberikan kekuatan untuk lebih mengasihi Tuhan akan terdampak dalam hidupnya juga mengasihi orang lain tanpa memandang status sosial, tanpa memandang apa posisinya. Karena orang yang mencintai Tuhan, yang berfokus kepada Tuhan, dia akan melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan saja. Amin. Puji nama Tuhan.